Kita akan lihat pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, saudara. Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, ayat 9 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergelombong tengah-tengah keruntuhan. Saudara, ayat yang kita baca dimulai dari ayat yang ke-9, tetapi sekarang, ya. Artinya ada sebuah perubahan, tetapi sekarang ada satu perbedaan sikap, ya saudara. Saudara, kita melihat bagaimana ada orang-orang yang seperti ini. Siapakah mereka, saudara? Ya, mereka adalah orang-orang yang tadinya hormat sama Ayub. Mereka yang tadinya bersikap baik sama Ayub. Mereka adalah orang-orang yang tadinya mengagumi Ayub. Mereka adalah orang-orang yang tadinya segan sama Ayub, ya, memuja Ayub. Ya, saudara. Mereka adalah orang-orang yang seperti itu. Tetapi kemudian sikap mereka berubah. Ya, sikap mereka jadi berubahnya drastis. Bahkan yang Ayub katakan, ya saudara, tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan bagi mereka. Yang tadinya mereka memuji Ayub, yang tadinya mereka mengagumi Ayub, sekarang di mata mereka, di mulut mereka, Ayub jadi sesuatu yang nggak bagus sekali. Ya, mereka mengejikan Ayub, aku menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Siapa mereka? Yang tadi saya katakan, orang-orang yang tadinya hormat sama Ayub, orang-orang yang tadinya mengagumi Ayub, orang-orang yang tadinya bersikap baik sama Ayub. Ya saudara, tetapi sikap mereka jadi berubah drastis, sangat amat berubah, saudara. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini buat setiap kita, saudara, kadang kita membangun hubungan dengan alasan yang tidak tepat. Kadang kita seperti orang-orang ini, saudara, ya. Kadang kita seperti orang-orang ini yang Ayub sampaikan, yang Ayub maksudkan. Bagaimana mereka membangun hubungan sama Ayub, ya saudara, mereka menghargai Ayub, mereka menghormati Ayub. Karena apa? Karena Ayub orang hebat. Kenapa? Karena lewat tangan Ayub mereka dapat makan. Lewat kehadiran Ayub mereka terlindungi. Lewat apa? Lewat kehidupan Ayub, saudara, mereka terangkat, ya, kehormatannya terangkat. Artinya begini, ada sisi keuntungan, ada faktor keuntungan yang mereka dapatkan dari hadirnya Ayub dalam hidup mereka. Tetapi sekarang semuanya berubah. Kenapa sikap mereka berubah? Karena sekarang mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi dari Ayub. Sekarang mereka tidak bisa mendapatkan lagi keuntungan dari Ayub. Kenapa? Karena Ayub sekarang berubah jadi miskin, jadi melarat, jadi sengsara. Itulah sebabnya sikap mereka berubah. Jadi ternyata, sudah ini yang saya katakan, mereka membangun hubungan, saudara, dengan sebuah alasan yang salah. Dan berapa banyak kali kita juga membangun hubungan yang seperti itu, saudara. Maaf, saudara. Nanti kita akan lihat betapa ini berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kadang kita membangun hubungan dengan cara yang sama seperti orang-orang yang dimaksud sama Ayub. Kita dekat, kita menghormati, kita menghargai karena ada sesuatu.
Tapi ketika sesuatu itu sudah tidak ada lagi, maka berubah sikap, berubah pandangan, berubah penilaian, berubah ucapan kita, berubah segala sesuatu. Dan ada orang berkata begini, ya normal lah Pak Gem. Enggak normal, saudara. Maaf, enggak normal. Hubungan yang seperti ini enggak normal. Hubungan yang saudara bangun dengan cara yang seperti ini, dengan pandangan yang seperti ini, salah. Salah. Orang dunia boleh berkata seperti itu. Ya, ada membangun hubungan seperti gula dan semut. Ada gula, ada semut. Tapi saya harus bilang bahwa orang percaya nggak boleh membangun hubungan dengan cara seperti ini. Bisa bilang amin, saudara? Setuju atau tidak setuju? Nggak bisa. Sudah membangun hubungan yang seperti ini salah, keliru. Membangun hubungan karena ada orang itu punya uang. Membangun hubungan karena orang itu punya sesuatu. Membangun hubungan karena orang itu dapat bisa kasih keuntungan sama saya. Ada sesuatu yang saya bisa ambil dari orang itu. Ini yang jadi masalahnya, Bapak Saudara. Kenapa? Karena saya mau bilang begini, karena kalau kita melanjutkan cara kita membangun hubungan dengan cara yang seperti itu, maka nanti itu akan membentuk karakter kita jadi karakter yang nggak bagus. Ada amin, saudara? Kita akan jadi pribadi-pribadi yang munafik sebetulnya. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang nggak bagus, saudara. Orang-orang ini waktu Ayub hebat, waktu mereka mendapatkan sesuatu dari tangan Ayub, aduh, memuja Ayub begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika Ayub sekarang jatuh miskin, nggak bisa lagi kasih sesuatu sama mereka. Ayub bilang begini, mereka meludahi mukaku. Ngeri ya saudara, ngeri. Nggak ada kesalahan yang Ayub buat, nggak ada kerugian yang Ayub buat sama mereka, nggak ada. Nggak ada kekeliruan yang Ayub sudah lakukan kepada mereka yang merugikan mereka, nggak ada. Cuman karena apa? Karena sekarang mereka berubah sikap, karena mereka sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu dari Ayub. Ini kan mengerikan. Kalau saudara bilang bahwa ini wajar, oh saudara salah. Maaf. Nah, kekristenan seringkali membentuk diri dengan cara yang sama seperti ini. Ada pepatah bilang, ada uang abang sayang. Ya, nggak ada uang abang saya tendang. Kehidupan kita seperti itu. Dan saudara, saya mau bilang begini, akhirnya cara-cara seperti itu sudah akan membentuk karakter kita jadi pribadi yang nggak bagus. Makanya saya seringkali bilang begini, saya nggak suka kalau orang menghormatin saya karena saya punya uang. Oh, saya nggak suka kalau orang menghormatin saya karena saya punya pelayanan seperti ini. Saya nggak suka kalau orang menghormati saya karena saya ketua sinode. Saya nggak suka, sudah, maaf. Karena nanti satu saat ketika semuanya nggak ada, orang bisa berubah sikap sama saya. Saya mau saya dihormati, saya dihargai karena ada sesuatu nilai yang saya bangun, yang orang itu lihat dalam hidup saya. Kalau itu, maka orang akan terus menghormati saya. Bisa bilang amin, saudara. Kalau saudara dihormati sama orang lain karena orang itu melihat ada nilai-nilai yang sudah bangun dalam hidup, nilai rohani, nilai apa namanya, saudara jadi satu pribadi yang tangguh gitu, dan orang kagum sama saya melihat saya kagum sama banyak orang, sudah. Maaf nih, saudara, saya nggak kagum sama kekayaannya, sungguh, sudah. Sekarang saya banyak ketemu sama orang-orang hebat gitu ya, tapi saya nggak kagum sama kekayaannya, nggak, sudah. Betul, saya kagum sama nilai-nilai yang dia bangun. Bagaimana hidupnya yang cinta Tuhan, bagaimana yang hidupnya yang taat sama Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang ketika menghadapi badai kehidupan dia bisa bertahan, saudara. Dia tetap bisa memegang nilai-nilai iman di tengah-tengah situasi yang hancur lebur, di mana harusnya dia gadaikan nilai iman itu, tapi dia tetap mempertahankan itu. Nah, saya kagum.
Saya kenal sama satu dokter, sudah dokter yang lagi luar biasa sekali, ya. Dokter yang lagi diberkati, ya. Seorang dokter yang cinta Tuhan, ya saudara, seorang dokter yang cinta Tuhan. Ada orang bilang begini, satu hari pendapatannya itu saudara, satu hari pendapatannya 1 M lebih, satu hari itu saudara, pemasukannya itu 1 M lebih. Dia praktek dari jam 6 pagi saudara, nggak ngerti juga, staminanya hebat banget, ya, sampai kadangkala sampai jam 2 pagi, dari jam 6 pagi sampai nggak tiap hari sudah ada breaknya, ada hari apa dia libur, hari apa dia, dalam 1 minggu itu dua hari dia libur, apa 3 hari nggak tahu. Satu hari dia bisa dapetin 1 M, bayangin sudah. Tapi dia bilang begini di depan kami nih, dia bilang begini, saya mah pengen buru-buru Tuhan Yesus datang, Pak. Saya mah pengen buru-buru Tuhan Yesus datang. Saya kalau berdoa, saya berdoa supaya Tuhan Yesus cepat datang. Kalau lagi banyak duit mah lupa sama Tuhan Yesus datang, saudara. Iya kan? Ya. Kalau lagi nggak ada duit tuh saudara, Tuhan Yesus datang cepat karena lagi kere. Tapi kalau lagi kelimpahan, saudara, bayangin saudara, 1 miliar 1 hari, 1 bulan berapa saudara? Ada orang-orang yang membangun hidupnya, dan saya mau bilang begini, lihat mereka, hargai mereka. Kenapa? Karena mereka bisa jadi teladan buat kita. Ada amin saudara? Ya. Mereka bisa jadi teladan, mereka bisa jadi apa? Mereka bisa jadi contoh buat kita. Saya bangga banget sama papa saya. Saya kalau cerita tentang papa mama saya bangga sekali. Kenapa? Karena mereka jadi contoh. Mereka bukan hamba Tuhan, maaf nih saudara. Mereka bukan hamba Tuhan yang begini. Dalam posisi, dalam kondisi yang paling sulit sekalipun dalam hidup mereka, titik terbawah dalam hidup mereka, tapi mereka nggak pernah yang namanya meminta-minta. Saya pernah bilang, mama saya itu dari keluarga kaya, tuan tanah di Plelen. Kalau saudara mau ke Semarang, itu ada Plelen, ya saudara, itu tuan tanah. Mama saya kalau cerita ya saudara, kalau kami ke Bandung, mama bilang begini, ini mama kalau waktu masih gadis, opa oma bawanya ke hotel ini, hotel apa tuh, sudah hotel Belanda tuh, yang tua tuh, apa ya saudara ya? Savoy, iya Savoy Homan, sudah. Itu tahun berapa? Naik Bel Air, orang manek pit beli bisa tuku pit, ini manek Bel Air. Perkebunan coklat opa pegang, ya. Coklatnya tuh coklat dikirim ke Van Houten Belanda. Dan mama jadi hamba Tuhan, jadi istri hamba Tuhan yang kere. Jadi kere, saudara, kawin sama papa saya itu jadi kere. Buat makan susah. Dan satu saat mama nggak ngerti kan, mama belum belajar tentang jadi hati melayani. Mama mau kirim surat, tulis surat sama papanya, ya, opa saya, kirim surat, mau minta bantuan gitu saudara, karena susah banget, buat makan juga nggak bisa, ya. Nah, pendeta Pantekosta itu begitu saudara. Pendeta Pantekosta bukan seperti pendeta-pendeta yang lain yang memang punya jaminan, ada jaminan dari sinode. Pendeta Pantekosta nggak ada. Ini ada Pak Ifert nih dari mana itu, Talaut. Ya, dia pendoa, nanti dia suka ke India, saudara. Nanti dia ke Nepal, ya. Nggak ada yang biayain, sinode biayain nggak ada. Orang bilang, ayo bikin KKR, dia cuma bilang begini, ya diongkosin, saya juga nggak ada duit, saudara. Nah itu pendeta Pantekosta tuh kayak gitu, saudara. Ya beda sama pendeta. Ya, jadi jangan samakan. Mereka merintis dari nol, dari nggak ada apa. Mama saya tulis surat nih, saudara. Mau kirim ke papanya, ya, minta bantuan. Papa saya bilang begini, sobek.
Kamu pikir cuman kamu yang bisa tulis surat minta bantuan sama orang tua? Saya juga sebetulnya bisa. Sobek. Disobek loh sudah. Disobek suratnya. Jadi hamba Tuhan, andalkan Tuhan. Waduh, ampun. Saya bangga saya punya orang tua kayak gitu. Nggak tamcia tuh. Jadi pendeta nggak tamcia nggak. Kalau sama orang tua, kalau sama orang kaya nempel. Maaf nih saudara. Saudara boleh uji saya, saudara boleh lihat saya. Saya nggak pernah tuh yang namanya nempel. Buat saya memalukan, bukan memalukan nama saya, tapi memalukan Tuhan yang jadi sumber hidup saya. Hargai orang karena ada nilai-nilai hebat dalam hidup mereka. Jangan hargai orang karena saudara bisa makan dari tangan mereka. Kenapa? Karena nanti itu akan membentuk karaktermu jadi pribadi yang gak bagus. Kalau saudara lihat kitab Ayub, saudaraku, ya, kalau saudara lihat kitab Ayub, Bapak Ibu saudara, ya, dibilang begini mereka, ya, orang-orang ini, saudara baca ayat yang ketiga nih, saudara, ya. Saya bacakan ayat yang mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Saudara lihat, hidup mereka jadi seperti itu. Kenapa? Karena mereka membangun kualitas hidupnya dengan cara yang seperti itu. Mereka membangun hubungan sama orang dengan cara-cara yang salah. Mereka menghormati, menghargai orang hanya karena ada sesuatu yang mereka bisa Tapi ketika nggak ada lagi, maka wah, hilang hormatnya, hilang hilang penundukan dirinya, hilang kekagumannya. Kenapa? Karena mereka kagum dan mereka puji karena ada sesuatu keuntungan yang mereka bisa dapat. Sampai di sininya sepertinya nggak apa-apa, tapi saya mau bilang begini, ini akan membentuk karakter, dan karakter yang buruk akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Bisa bilang amin, saudaraku. Orang yang karakternya buruk nggak akan diberkati sama Tuhan, nggak akan dapatin sesuatu. Nggak akan dapat kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Dan tolong kita ya saudara, supaya kita membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita dengan cara cara yang benar, dengan prinsip yang benar. Ada amin saudaraku ya. Kita bukan membangun dengan cara yang salah. Nanti pada akhirnya itu akan berlaku bukan cuma kepada orang di luar, tapi itu akan berlaku kepada orang di dalam. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua. Iya. Kalau itu ya akan terus kita bangun hubungan, sikap, cara membangun hubungan dengan cara seperti itu. Nanti itu bukan hanya berlaku buat orang luar saja, tapi juga akan masuk di dalam. Nah, akan berlaku seperti itu. Ada uang, abang sayang. Dan tolong kita ya saudara. Kenapa? Karena begini saudara ya, dari hal yang seperti itu, disitulah Tuhan melihat kita sedang membangun prinsip hidup yang benar. Kita sedang membangun karakter yang benar. Saya kagum sama satu orang hamba Tuhan, saudara, pengusaha. Saya bukan kagum sama orang, sama hebatnya usaha orang itu, enggak. Saya nggak kagum. Ya, bagaimana sekarang dia dipercaya jadi pengimpor drone terbesar gitu di Indonesia. Dia menyediakan alat-alat navigasi apa macam-macam, saudara. Saya nggak kagum sama usahanya. Saya kagum ketika dia cerita begini. Saya Pak, kalau ada tugas ketemu, ada itu di Eropa, dan hari Minggu ternyata saya ada pelayanan. Itu hari Jumat saya pulang dulu. Saya tinggalin itu pertemuan ya saudara, meeting saya batalin dulu, saya tunda dulu. Nanti saya akan bikin di hari Seninnya. Apa saudara?
Karena ada pelayanan, dia pulang dulu. Dia pulang ke Indonesia, dia pelayanan 1 kali saja. Dia pulang, biayanya berapa? Dia bilang waktu itu dia ada di London, sudah. Ada di London. Dia pulang hanya untuk mengerjakan tugasnya, undangan pelayanan. Habis itu selesai, dia sudah booking pesawat lagi untuk terbang lagi ke London. Yang kayak gini yang bikin saya kagum, yang begini yang jadi nilai buat kita. Artinya gini, dia lagi bilang begini, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ada amin, saudaraku. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka apa? Nanti Tuhan akan mengutamakan setiap kebutuhan saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Kadang kalau kita mau diutamakan sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengutamakan Tuhan. Untuk hal-hal yang gampang kita kerjakan, yang nggak ada resiko sekalipun, kita nggak mau. Apalagi kalau ini sudah ada urusannya di dalamnya ada resiko, ada korban waktu, korban tenaga, korban uang, saudaraku. Resiko, ya saudara. Maka ada banyak orang yang kemudian mengorbankan semuanya itu. Yuk saudara, kita belajar untuk membangun hubungan yang benar, ya saudara. Kita membangun hubungan yang benar. Karena dari situlah terbentuk karakter yang benar. Dari karakter yang benar ada berkat-berkat yang sempurna yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat dari pasal ini, ayat 20 sampai 23. Ayat 20 sampai 23, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpun. Saudara, saya cuma mau bilang begini, saudara. Ada sebuah pengalaman yang terberat yang orang percaya akan alami. Saya nggak tahu apakah saudara sudah pernah mengalaminya atau belum. Ya, ada pengalaman yang terberat. Apa itu? Bukan pada waktu engkau dan saya menghadapi yang namanya masalah hidup, bukan. Bukan pada waktu engkau kekurangan, bukan pada waktu saya dan saudara dihadapkan dengan sebuah ancaman, ya saudara. Tetapi buat saya, ketika saya membaca ini, saudaraku, pengalaman yang paling berat yang dialami oleh orang percaya adalah pada waktu dia mencari Tuhan dan Tuhan sepertinya bersembunyi. Itu, aduh, nyakitin sekali. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani disalib, sudah disalib, dia bilang begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itu ada sebuah doa, ada sebuah kerinduan. Paling tidak Yesus mau bilang begini, paling tidak ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang dia bisa rasa kehadiran Allah Bapa itu di tengah-tengah dia sedang tergantung di atas kayu salib. Tapi nggak ada. Makanya Yesus bilang begini, nah, pengalaman yang paling berat sekalipun, pengalaman yang berat yang seperti itu pernah dirasakan oleh Yesus. Pengalaman sepertinya saya dan saudara lagi sendirian, nggak ada siapa-siapa. Bahkan Tuhan yang dikatakan, maaf nih saudara ya, Tuhan yang dikatakan sahabat yang sejati, sepertinya dia meninggalkan. Ayub alami itu. Elia pada waktu dia dikejar sama Isabel juga ngalamin itu. Tapi kemudian puji Tuhan, dia ngalamin ketika dia dalam kondisi yang terlemah, yang paling lemah, titik yang paling lemah. Malaikat Tuhan datang, ketemuin sama si Elia, kasih roti dan air, peti bakar. Ya. Tapi ada saat dimana kita berseru, nggak ada. Tahun kemarin, ya,
Itu tahun yang terberat buat saya. Kenapa? Saya harus jujur, saudara. Sudah ngadepi masalah yang berat, saya berdoa, saya bingung loh, saudara. Saya bingung. Saya nggak bisa nangis. Orang kan kalau semakin banyak masalah semakin gampang nangis ya, saudara. Saya nggak bisa nangis. Pagi saya masuk dalam penyembahan tiap pagi nih, saudara. Tiap pagi saya masuk dalam penyembahan. Saya nggak ngerasain apa-apa. Saya paksa besoknya terus, tapi tetap. Itu tuh masa-masa yang genting. Pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Karena seringkali pada waktu kita lakukan itu dan kita tidak merasakan apa-apa, akhirnya apa? Kita stop itu. Apa yang kita lakukan, berdoa, menyembah, kita stop. Kita nggak lagi, udah. Kita nggak kerjakan lagi. Saya cuma bilang begini, Tuhan tuh Tuhan tuh nggak bisa dideteksi dengan rasa. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Ada amin, saudara. Kadang-kadang kita merasa sepertinya tidak ada Tuhan, tapi saya percaya ada Tuhan yang ada menyertai saya dan saudara. Ada Tuhan yang dengar doa saudara. Ada amin, saudara. Ada Tuhan yang dengar penyembahan saudara. Ada Tuhan yang menerima itu. Ketika pun sepertinya engkau naikkan penyembahan itu, saya alami itu, saudara. Hampir 1 tahun. Saya ingat tahun kemarin jadi 1 tahun yang luar biasa. Dimulai dari merebak COVID ya, sudah. Bagaimana gereja kita diisukan. Ya, saya lagi liburan tahun baru tuh. Saya lagi di Bali. Gereja kita diisukan jadi sarang COVID, karena katanya banyak yang kena COVID, pelayan-pelayan Tuhan banyak yang kena COVID, orang-orang pastori banyak yang kena COVID, saudara. Terus. Dan betul, saudara, waktu setiap kali saya datang, ya beda sekarang gitu. Dulu ampun. Saya butuh Tuhan, nyatakan si Tuhan, nyatakan gitu. Nggak ada. Dan mungkin saudara, saya mau bilang, mungkin saudara hari-hari ini lagi ngalamin kondisi yang seperti itu gitu. Ya, jangan kecil hati. Karena saya mau bilang begini, tetap ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin, saudara. Tetap ada Tuhan. Saya nggak ngerasain apa-apa, tapi saya merasakan gini. Saya melihat Tuhan dalam apa? Dalam setiap banyak perbuatan-perbuatan yang saya lihat nyata, pembelaan-pembelaan Tuhan. Dia kadang-kala kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa rasa lagi, tapi lihat bagaimana apa yang kita sedang saksikan dalam hidup ini. Disitulah Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Saya ngalamin sesuatu yang berat banget, berat. Terlalu berat gitu. Pengalaman hidup yang buat saya yang terberat adalah tahun kemarin. Ditambah lagi kakak saya, Tuhan panggil pulang, 2 lagi sekaligus. Ditambah dengan urusan sinode lah, macam-macam. Dan betapa nikmatnya waktu kita dalam kondisi seperti itu. Nah, Ayub tuh pengen begitu. Dalam kondisi di mana dia terpuruk, saudara, ya, di mana dia menjerit. Kalau sudah baca ayat selanjutnya, saudara, tulang-tulangnya tuh sakit semua. Kulitnya tuh meleleh, kayak meleleh gitu. Betapa nikmatnya dia ketika dalam kondisi begitu, dia datang sama Tuhan, dia menyembah, dia bisa merasakan hadirat Tuhan gitu. Ya kan, saudara? Dia bisa merasakan jamahan Tuhan. Dia bisa mendengar begini, jangan takut anakku, aku ada bersama. Waduh, nikmat, saudara. Tapi nggak ada.
Ya, nggak ada. Saya nggak ada juga. Nggak ada saya bisa merasakan saat itu ya sudah bagaimana Tuhan hadir dan kayak gimana gitu meluk saya, nggak ada. Saya pengen cuma pelukan Tuhan gitu, nggak ada. Tapi adakah Tuhan memang tidak ada? Apakah memang Tuhan tidak hadir? Oh salah. Dia hadir dalam hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Dia hadir dalam hidup kita. Jalan ini menjadi sebuah perenungan buat setiap kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadapi, kita masuk dalam pengalaman yang seperti ini, kita tahu. Kita tahu, kita tidak dibohongi oleh suara-suara yang kita dengar. Percuma. Tuhan nggak ada. Tuhan nggak mau nemuin kamu. Tuhan ninggalin kamu. Seringkali di saat-saat seperti itu, saudaraku, ya intimidasi ini yang datang dalam diri kita. Intimidasi ini yang telinga ini mendengar hal-hal yang aduh. Dan ini yang membuat banyak anak Tuhan lemah. Ada banyak anak Tuhan kendur semangatnya. Semangat ibadahnya kendur. Bukan cuma semangat doanya, bukan cuma semangat penyembahannya, tapi semangat doanya jadi kendur. Nggak buat apalah. Jadi hilang tuh kekuatan kita. Apalagi ketika kita sedang berhadapan dengan masalah yang besar, hilang kekuatan kita. Karena seringkali patokan kita itu, saudara, kehadiran Tuhan tuh dari perasaan kita. Bukan, enggak. Bisa dirasa atau tidak dirasa, Tuhan ada amin, saudara. Ya, bisa dirasa atau tidak dirasa, tetapi Tuhan ada. Dan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, gitu. Pribadi-pribadi yang terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bukan menjadi satu pribadi yang kemudian mengendurkan hubungan itu sama Tuhan. Saya pada akhirnya ketika iblis semakin menyerang kita, terpuruk, hancur. Saya alami, saudara, ya. Saya alami bagaimana memang Tuhan nggak bisa dirasa, tapi perbuatannya saya lihat dia membela hidup saya. Ada amin, saudara. Dan saya mau bilang juga, dia memang tidak dirasa kehadiran dalam diri saudara, tapi lihat perbuatannya dalam hidup saudara sampai hari ini. Bukankah hari ini engkau ada itu karena Tuhan yang membela dan menyertai hidupmu? Ada amin, saudaraku. Dia menjadi penolong. Seperti ada ilustrasi yang katanya ada 4 langkah di pinggir pantai, di pasir. Lalu kemudian orang itu melihat begini, kok cuman sekarang tinggal 1 pasang, yang tadinya 2 pasang kaki, sekarang tinggal 1 pasang kaki. Dia tanya sama Tuhan, itu kok jadi tinggal 1 pasang? Banyak kali kita nggak ngerti, ngerasanya kita sendirian. Tapi Tuhan bilang begini, itu langkah kakiku, itu bukan langkah kakimu. Saya di mana? Engkau dalam gendonganku. Ada amin, saudara. Engkau dalam gendonganku. Kita nggak bisa mendeteksi itu, saudara. Kemampuan kita terlalu terbatas untuk mendeteksi Tuhan. Kadang-kala Tuhan bekerja dengan cara yang seperti itu dalam hidup kita. Satu sisi, dia sedang melatih hidup kita. Jadi sebagai satu pribadi-pribadi yang tangguh dalam hidup ini. Ada amin, saudaraku. Jadi pribadi-pribadi yang di tengah-tengah situasi apapun tetap maju melangkah. Walaupun langkah kita bukan langkah-langkah yang besar lagi kayak kemarin, langkah yang gagah gitu. Tapi sekarang mungkin langkah kita cuma langkah yang tertati-tati. Nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan langkah kita berhenti. Ada amin, saudara. Jangan biarkan langkah kita jadi berhenti dan kita menyerah. Dan pada akhirnya bukan cuma berhenti, tapi dari berhentinya itu sebetulnya apa? Kita sedang membiarkan kekuatan yang menarik kita mundur. Tuhan tolong kita, saudara. Ya, Tuhan mampukan saya dan saudara untuk menjalani kehidupan ini dengan kita melihat, ya, dengan iman
Karena Tuhan juga tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tuhan bisa dilihat dengan kacamata iman kita, dengan mata iman kita. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman kita, maka kita bisa melihat ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Dan janjinya itu amin, ya dan amin dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. (1569) pujian yang tadi kita naikkan lagi. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Amin, amin, oh Yesus ada di pihakku.
angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Ya Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kemuliaan sorak-sorak. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Allah yang setia, haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan. Kasih turaikan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Jangan biarkan hati ini jadi kendor untuk menyembah bersekutu dengan Engkau. Karena disitulah kekuatan Allah mengalir dalam hidup kami, mujizat Allah mengalir dalam hidup kami. Terima kasih hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati, anak-anak kami diberkati. Demikian pula mereka yang bersekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati. Pagi hari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di Kenduruan juga diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh menautun lebih dalam, kirimkan bersama kami di tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan di kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Rahmat anugerah Tuhan yang besar melawat mereka, orang-orang yang kami doakan. Di dalamnya ada keluarga, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, kenalan kami Tuhan, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih, kami mengucap syukur. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi Tuhan berkati.